Let's go. Selamat datang semuanya, selamat sore menjelang siang semuanya. Sore. Selamat datang di workshop Pemuda Nusantara kali ini. Dan kali ini topiknya kita akan ngebahas tentang solar consciousness atau kesadaran matahari. Dan di sini ada special guest namanya Mas Rama. Halo Mas Rama. Halo. Halo semuanya. Selamat Dan datang di kelasnya Raffi, Pemuda Nusantara. Waduh. workshopnya ya, jangan kelas lah. Oh, kelas saya workshop. Kembali lagi di sesi Pemuda Berevolusi, bergotong royong, dan bertumbuh bersama. Dan sekali lagi, aku mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah hadir. Dan di workshop kali ini, kita akan menghadiri satu pembicara atau guest speaker, dan itu Mas Rama itu sendiri. Dan Mas Rama ini adalah seorang explorer, traveler, spiritual coach, dan dia memiliki ketertarikan dalam spiritual, traveling, dan juga consciousness atau kesadaran. Mas Rama sendiri akan berbagi pengalamannya dan juga pengetahuan tentang kesadaran matahari. Dan ini bakal seru banget karena Mas Rama sendiri yang nge-introduce aku ke sun gazing, kesadaran matahari, dan lain-lain. Banyak deh. Dan ini adalah ruang di mana kita bisa berbagi, berdiskusi, belajar bersama, dan juga saling bercerita. Jadi mohon kerjasamanya untuk saling menghormati dan mendengarkan cerita masing-masing. Oke, sebelum kita mulai, tadi kan Mas Rama bilang sendiri, kehidupan itu bergerak kan? Nah, yuk kita stretching dulu yuk. Nah, itu dia. Bentar, aku buka. Bagi yang lagi kerja, yuk pause dulu. Mungkin berdiri sedikit, kita stretching ke atas. Terus mulai tarik napas lewat hidung. Terus buang. 3 kali lagi. Tarik napas lewat hidung. Deep inhale into the nose. Exhale out. Yang terakhir, tarik napas into the nose. And as you exhale, you come to the left. Ke kiri. Ke kiri, ke kiri. Tarik napas. Just focus on your breath while you stretch. And exhale. Tarik napas. Buang. Yang terakhir, tarik napas. Inhale into the nose. And exhale to the right. Tarik napas into the nose. Masuk lewat hidung. And exhale, sigh it out. We relax. Sekali lagi, tarik napas. Buang. Tarik napas. Last one, deepest inhale into the nose. And exhale, coming back to the center. Next one, kita taruh tangan kita ke bagian pinggul. Ke bagian pinggul, and then we shake the body. Just shake the body. Shake it out. Shaking is one way to let go any stress, any stagnant energy. Dan taruh tangan kita di bagian pinggul dan kita gerakan. Feel the stretch. This is one of my favorite stretching to open up the hip. Bagian pinggul kita. Inhale into the nose. Exhale out through the nose. Jangan lakuin gerakannya aja, tapi rasakan gerakannya. Feel the stretch. Feel the stretch in your body. And then other side. Ke arah yang sebelah. Satunya. Alright, beautiful. Inhale into the nose. Exhale out through the nose. Stretching important banget sih. Untuk aku, especially dengan gaya hidup kita yang mungkin duduk terus di kerja atau terlalu banyak di sofa dan lain-lain. Alright, just shake the body again. And then inhale, kita buka tangannya. And exhale, send it to the lower abdomen. Ke bagian pusar. Inhale into the nose.
Exhale. Pusatkan energi di bagian pusar. 5 more. Inhale. Exhale. In, out through the nose. Inhale, opening the energy. Kita membuka energi kita supaya bisa mengalir. And exhale, send it to the lower abdomen. Last 3. Inhale. Exhale. Inhale into the nose, opening the energy. Exhale. Last one. Inhale, smile. Don't forget to smile. And exhale. Dan taruh tangan kita di bagian pusar. And just notice how your body feels. Rasakan tubuh kalian. Just be here at this moment. Inhale into the nose. Exhale out through the nose. Tarik napas, perut mengembang seperti balon. Exhale, perut masuk ke dalam. Yang terakhir, tarik napas. Buang. All right. And let's get back to our seat. Woo. That's good. How are you feeling? Gimana Mas Rama? Aman? Ntar, kok nggak ada suaranya ya? Ntar, give me 1 second. Udah belum? Nah, ada. Aman? Tapi juga langsung keringetan, enak ya. That's Qigong energy work. Qigong. Very simple and powerful. Nah, oke. Oh iya, lupa share screen. Aku share screen. Nah, oke. Kita mulai lanjut lagi. Latar belakangnya Mas Rama. Mungkin boleh Mas Rama introduce yourself. Perkenalkan diri Mas Rama. Oke. What do you do? Oke, teman-teman, selamat datang di Solar Consciousness Workshop-nya. Nama saya Rama. Saya itu, saya dulu kerja 10 tahun dari kuliah. Habis kuliah 10 tahun di drilling company. And then, alam semesta mengizinkan saya untuk keluar dari pekerjaan itu dan menemukan my passion lah, yaitu traveling, gitu kan. Dan sekarang sih saya kalau ditanya cari uang dari mana, ya dari traveling kan kayak gitu. So saya arrange trip ke outbound ke luar negeri buat orang Indonesia kayak gitu. Itu bisnis saya. Itu dari 2016 ya. So jadi banyak intinya adalah dari traveling itu saya dapat banyak ya kan. Baik yang hanya di permukaan maupun sampai ke dalam-dalamnya kan kayak gitu. Dan traveling saya itu modelnya bukan seperti pada umumnya, tapi lebih ke santai dan deep gitu ya. Jadi kayak misalnya satu negara ya ya di satu negara itu aja gitu. So I don't move. Saya nggak banyak terlalu pindah kalau traveling kayak gitu. So, but traveling justru karena pandemi nih, nah secara bisnis kan drop dong, gitu kan? Secara bisnis drop, of course mental, fisik, every aspect drop kan kayak gitu. And dan itu COVID kan gitu ya, COVID. Nah saya itu orangnya kalau ada sebuah masalah yang sangat menyangkut hubungan sama saya itu saya dalam. And then karena COVID, jadi saya
Dan saya adalah orang yang parno, lebih parno daripada orang yang parno sekarang kayak gitu ya. Even kalau orang kayak teman datang ke tempat saya, dia harus cuci ini, cuci itu, jarak harus begini. Kalau dia udah keluar, saya semprot segala macam, sebegitu parnonya kayak gitu ya. Minum suplemen dari A sampai Z itu diminum kayak gitu kan, pakpuk. But nah, during that process selama COVID, tapi it lasts only 3 months ya, nggak bertahun-tahun saya jadi parno kayak gitu. It lasts only Untung 3 3 months. month doang ya. Exactly, untuk 3 bulan. Kalau gue lebih, gue udah di-hire Bahaya. jadi buzzer kayaknya. Di-hire buzzer COVID gitu kan. Anyway, udah. Apa? Nah, dari situ selama, dan itu kan off benar-benar off, saya nggak ada kegiatan apa segala macam, benar-benar isolasi. Nah, disitulah waktu saya banyak untuk riset. Baik riset secara kesehatan. Pertama adalah masalah kesehatan, about body, kan kayak gitu. Ya kan, selama awal corona, saya riset deh tuh mengenai dan terutama yang paling mengenakan adalah vitamin D ya kan kayak gitu. Jadi dan source-nya vitamin D dan suplemen tuh gila deh, pokoknya teman-teman aja sampai nitip ke saya karena saya harus beli import dan itu bagus dan harga murah segala macam. Wah, jadi kayak maklar obat lah kayak gitu. Anyway, udah saya riset lagi ternyata vitamin D. So, saya punya, maksudnya ketemu ada source yang lebih tanpa side effect, yaitu matahari. Nah, oke lah, ketemulah matahari sebagai sumbernya vitamin D karena untuk COVID kan gitu. Ya segala macam manfaatnya lah ya. Saya nggak perlu harus jelasin secara apa namanya di bidang kedokteran gitu ya. Ntar kamu cari sendiri lah. Nah, tapi dari saya menggali si vitamin D dengan matahari, saya terus lagi gali si matahari. Yang tadinya hanya ilmu kedokteran, ujung-ujungnya sampai ke hal spiritual kayak gitu. Sebegitu saya attracted dengan si matahari karena it's not only about vitamin D nih pasti gitu kan, ini ada something more kan Asli. kayak gitu ya kan. Dari situ uh, ya udah perjalanannya adalah berjemur, of course berjemur kayak gitu. Habis itu sampai pada titik jadi fisik, mental, and then spiritual. Nah pada saat titiknya mental itu saya dapat uh, sumber ya, karena banyak waktu, of course, ketemulah tools yang namanya sun gazing, yaitu menatap matahari, kan kayak gitu ya. Ya udah, intinya selama 9 bulan, nah saya belajar apa segala macam, aman apa enggak, efeknya apa gitu kan. Nah dari situ selama 9 bulan saya praktekin deh tuh sun gazing, karena saya punya banyak waktu, nggak ada kerjaan, nggak ada apa, saat saya ngelakuin, and then a lot of things happen, ya. Banyak hal yang terjadi, bukan hal yang ajaib, magical, but saya nggak bilang magical, tapi mungkin orang ngelihatnya ini magical, tapi saya ngelihatnya biasa aja gitu ya. Tapi banyak hal perubahan, yang mana kalau kondisi seperti ini, zaman dulu, sebelum saya sun gazing, mungkin saya udah bunuh diri, udah stres, udah apa, pokoknya the feeling is kita berada di reality yang baru, kayak gitu. Setelah saya ngelakuin sun gazing dan during the sun gazing proses. Oke. Nah, itu udahlah ya 9 bulan. Nah, kan tadi baru dalam stage mental kan. Nah, spiritual itu inilah yang lagi saya jalani. Apa efek? Jadi dari matahari itu ternyata of course apa physical ada itu merupakan solusi. Kedua, matahari mengenai mental itu juga solusi. Nah, spiritual. Nah, ini yang saya lagi, dan itu jauh lebih lama prosesnya untuk mendalami hubungan matahari dengan spiritualisme gitu kan. Dan makin ke sini tuh makin dalam, makin dalam, makin dalam. Dan apa yang saya rasakan sekarang adalah ketika saya belajar sesuatu atau riset sesuatu, saya dengan mudahnya mengerti kayak gitu tanpa harus apapun bidangnya gitu ya, mau fisika, mau kimia, mau ilmu apapun gitu, itu gampang ngertinya karena ya nggak tahu sebegitunya. Dan apa namanya di bidang spiritual saya semakin banyak, wah gila ya, kenapa orang banyak missing this thing
gitu. Hmm. Kenapa? But anyway, ya saya nggak perlu tanya kenapa, karena mungkin emang udah jalannya begitu juga gitu. Tapi wow, makin kesini kok makin terbukti gitu ya, semakin align, semakin match apapun lah, mau belajar apa, Taoism, Buddhism, Zoroastrianism, Yadism, Sufism, Kristen, Buddha, Islam, Egyptian, kayak gitu kan, semua ya akarnya satu si matahari itu. Cuma ya makanya itu kan by regional kan, muncul apa segala macam, and then terjadi perbedaan. Tapi kalau kita kembali pada akarnya, apa yang terjadi, sistem apa yang dibuat, yaitu dari si source-nya itu si matahari. So itulah latar belakang. Jadi latar belakangnya adalah dari, kalau kamu tanya apa sih yang buat kamu trigger, ya body, of course, gejala-gejala yang ada di body. Jadi kalau saya ngelihat segala perubahan hidup pada manusia itu pasti ada triggernya, baik apa sih, mau dari body kah triggernya, mau dari mental kah, mau dari spiritual kah, itu semua orang macam-macam. Tapi ada namanya tipping point, di mana pada akhirnya manusia itu menjadi berada pada reality yang berbeda seperti sebelumnya, kayak gitu. Itu berarti benar-benar hal yang ngerubah Mas Rama banget ya dari sisi kesadarannya deh, ya kan? Ya, banget. I see, keren banget sih. Merubah dalam arti Transformasi nggak sih? Lebih. sangat transforming gitu ya, sangat-sangat merubah, bukan merubah apa yang dilihat orang terhadap saya, tapi gimana saya merubah cara pandang saya terhadap hidup saya, gitu. Oh, I see. Gitu. Oh, Kayak gitu. keren. Mungkin kalau orang lain ngelihatnya ya biasa aja, satu, kedua bukannya lebih baik malah lebih buruk. Yang ketiga ada yang ngelihatnya, gila banget ya lu hidup di surga ya, traveling ke sana, pulang ke pulau, abis ini begini, kok duit dari mana ya, kayak gitu kan. Jadi so bukan saya nggak peduli dengan orang lain, tapi yang terpenting adalah gimana saya memandang hidup saya, dan itu blissful, intinya gitu sih. I see. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya mungkin nih Mas Rama. Matahari yang menyinari diri kita nih. Maksudnya apa sih? Dan simbolisasi matahari dalam kehidupan itu maksudnya gimana Mas Rama? So jadi lebih ke, oke, kita langsung aja nih ke Ke slide ini. simbolisasi, ya kan, ke slide itu ya. Oke. Ya, Kesadaran matahari. kesadaran matahari. Jadi apa sih si matahari itu, kan gitu ya kan. Anyway, ini next deh. Nah, ini kan lebih ke kelas yang lain. Nah, ini langsung ke situ. Matahari. Kita ngelihat matahari sebagai, intinya adalah kita lupa ada keberadaan matahari. Ya, kita tahu, ada siang, ada malam. Oh iya, ada vitamin D, bla bla bla. But gimana kamu bisa sadar ada peran si matahari dalam kehidupan sehari-hari? Bukan take it for granted. So far we are take it for granted dengan adanya apa? Dengan adanya matahari, dengan adanya air, dengan adanya bintang, adanya malam, adanya siang. Ya itu normal lah, kita nggak perlu dig deeper dalam hal-hal seperti itu. But saya kembali ke matahari, gitu kan. Apa nih sih, dengan secara sadar, yuk kita bahas apa tadi, matahari sebagai sumber kehidupan, hubungannya, Simbolisasi. simbolisasi ya. Nah, pertama sebelum kita maknai simbolisasi, apa dulu si peran matahari dalam kehidupan sehari-hari, kan gitu. Pertama, sumber cahaya, of course ya. Kalau nggak ada cahaya, kita tidak punya informasi. Kita semua ngelihatnya gelap, everything is dark. Oke, ketika ada cahaya kita bisa ngelihat ini daun, kita bisa ngelihat ini tulisan, segala macam. Apapun bentuk cahayanya, mau lampu, mau matahari, matahari adalah sumber cahaya. Dengan itu kita punya pengetahuan, kan kayak gitu. Kita bisa tahu, kan kayak gitu. And then matahari adalah sumber panas. Bayangin kalau dalam kehidupan tidak ada namanya panas, ya kan? Panas itu kan sumber energi, sumber triggernya transformasi, ya kan? Kalau bayangin
nggak ada panas, beku, semua mati, tumbuhan mati, segala macam mati. Oke? And then apalagi nih, radiasi. Nah, radiasi itu of course matahari itu adalah sumber radiasi mulai dari sinar UV, gamma rays, X-rays, infrared. Dan kalau kita tahu fungsinya itu satu persatu dan kita memanfaatkan itu satu persatu dalam jam-jam tertentu, which is itu perlu riset ya, karena ada jam-jam tertentu, derajat-derajat tertentu yang mana X-ray bagus, UV rays bagus, UV rays buruk, yang kayak gitu, yang akan bermanfaat untuk kesehatan secara menyeluruh, baik fisik, mental, spiritual, kan kayak gitu. Dan of course, kalau kita juga tahu kan sekarang di dunia kedokteran, ya sinar radiasi lah yang berfungsi untuk mengobati penyakit-penyakit berat terutama, kan kayak gitu. And then apalagi manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar, belum. Oh, belum. Sorry. Nah, yaitu vitamin D, of course semua udah tahu vitamin D. Nitric oxide adalah sumber energi, melanin juga. Dan tapi saya cuma mau menekankan yang masalah kriptokrom. Ya, jadi gini. Oke, matahari itu adalah sumber penghasil energi. Oke, agak jauh memang, tapi coba bayangkan ada solar panel. Kan kita lagi ngetren nih solar panel. Oke, itu solar panel buatan manusia aja bisa merubah dari energi matahari menjadi energi listrik lewat reaksi fusi nuklir. Pakai apa sih solar panel? Pakai namanya sel fotovoltaik. Oke, and then ya dengan reaksi bla 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 jadilah energi. And then apa yang dipunyai, apa yang dimiliki manusia? Yaitu adalah kriptokrom namanya. Itu cara kerjanya mirip sel fotovoltaik pada solar panel. Nah, kriptokrom itu letaknya di mana? Retina mata. Kan kayak gitu. Wow. Oke. Nah, apa fungsinya si kriptokrom? Apa namanya? Fungsinya adalah berfungsi sebagai reseptor sensor magnet untuk mengatur circadian rhythm. Itu adalah temuan riset. Oke, jadi gini. Oh, siapa namanya? Kriptokrom yang ada di retina mata kita berfungsi untuk menangkap medan magnet yang ada di matahari, and then hanya mengatur circadian rhythm. Padahal lebih dari itu. Namanya juga magnet, bukan hanya untuk pola tidur, pola bangun dan tidur. Kita tekanin di sini bahwa kriptokrom menangkap medan magnet, itu aja dulu, ya kan? Karena ada hubungannya nih. Jadi saya bukan baru sih, saya udah pas kamu ini saya Google kriptokrom pada manusia gitu ya. Di Google kalau kamu misalnya googling kriptokrom in human eyes gitu ya, akan keluar deh tuh ya. Intinya adalah si kriptokrom pada mamalia termasuk manusia kan mamalia ya, itu akan menyerap cahaya dan merubahnya dalam bentuk elektromagnetik ya lewat protein, pterin dan flavin. Anyway, itu bahasa ininya lah. Intinya adalah dia merubah cahaya yang masuk ke retina kita menjadi elektromagnetik. Bayangin, manusia itu kan kita mempunyai medan elektromagnetik. Yes. Ya kan? Di mana sumber medan elektromagnetik kita? Ya ada di cahaya matahari. Bayangin kalau kita tidak terkoneksi dengan cahaya matahari. Apa yang terjadi pada electromagnetic field kita? Yang ada termanipulasi. Yang ada adalah dead, mati. Kan kayak gitu ya. Meskipun nggak kelihatan kita hidup, tapi apakah hidup sesuai elektromagnetik kamu atau bukan? Ya kan? Nah, habis itu, jadi si Google bilang bahwa si protein yang saya sebutkan tadi secara berevolusi untuk merubah, untuk memperbaiki DNA enzim kita lewat proses yang namanya fotoliase. So, can you imagine bahwa ada fungsi di retina mata kita yang kurang dielaborate sama ilmuwan, yang ternyata sebegitu besar. Pertama untuk elektromagnetic field kita, kedua adalah repair DNA. Ya kan? Jadi menurut gue sih,
hebat juga nih. Jadi emang kita harus spesifik kalau mau riset. Jadi kayak Hmm. gitu. So, intinya adalah cryptochrome tadi ya, matahari untuk kita yaitu electromagnetic field dan repair DNA. Jadi Awesome. matahari nggak cuman kayak buat nyinari kayak untuk kita ngelihat, tapi aslinya bisa lebih dalam dari itu ya. Dari Iya, cahayanya, dari cryptochrome yang tadi udah disebut. betul. Dan Apa? Ya, bukan a lot of things. All the things ya, namanya juga source, primary basic source. source, iya ya. Kan kayak gitu. So, apa aja kamu mau penyebab penyakit ya bisa juga gitu loh. Penyebab yang Hmm. sembuh ya bisa juga gitu. So, this is the engine, this is the energy for human. Kan kayak gitu. Kalau nggak ada, ya udah bisa kok hidup, tapi in another way. Kan kayak gitu. What kind of way ya, aku tahu lah kan kayak gitu ya dalam hal manipulasi. So, jadi gini, for example ya, saya mau ngomongin masalah cryptochrome. Bayangin, kita dapat cahaya matahari organik. And then Yes. kita menghasilkan electromagnetic field yang organik, DNA di repair secara organik. Oke, ini adalah ideal. Oke, so what happened to us now? Kita dapat cahaya matahari dari laptop, dari TV, ya, Lampu. dari handphone, dari lampu LED dan segala macam. What happened? Jadi intinya cahaya yang masuk ke mata kita adalah cahaya non-natural, EMF namanya, non-natural electromagnetic fields. Oke, ketika cahaya masuk yang tidak natural tadi dan terutama berisi info, can you imagine? Lu kita baca nih ya Instagram gitu ya. Pertama cahaya masuk, oh just kan kita cuma mikir ya itu cahaya, kalau nggak ada cahaya nggak bisa lihat dong. No, cahaya dan kata-kata yang kamu pilih itu secara otomatis masuk ke dalam alam bawah sadar. So Hmm. informasi yang kita baca lewat cahaya buatan bahaya kan gitu, karena masuk pada akhirnya ke unconscious mind kita tanpa kita sadari. Karena apa? Bukan masalah informasinya yang salah, tapi masalah cahayanya yang kamu masukin itu nggak organik gitu. Dan itu secara kayak tidak sadar secara penuh gitu ya. Bahayanya di Iya, situ. secara Hmm. penuh. Dan kita kan memang ya of course kita menghindari cahaya matahari, apalagi ngelihat matahari, ya kan? Itu kan kita pasti hindari. Tapi memang ada cara melihatnya nanti di nanti di slide selanjutnya kan ya, apa Oke. Raffi nanti. Nah, Lanjut nih ya. oke. So, jadi kita ngebahas matahari dalam simbolisasi. Nah, ini simbolisasi dalam arti matahari filsafat apa ya filsafatnya matahari dan nilai abstrak dari matahari itu ya. Selain yang tadi kita fisik udah ngomongin gitu ya. Apa sih? Nah, sebentar. Jadi itu simboli paling gampang menemukan referensi terhadap nilai spiritual itu dari mana? Ilmu apa sebenarnya? Ya kita bisa agama apa segala macam, tapi it's very nggak fokus gitu ya. Yang paling gampang adalah lewat astrologi menurut saya gitu ya untuk memaknai segala sesuatu kayak gitu ya. Nah, astrologi adalah kita tahu astro adalah alam semesta, logi atau logos adalah simbol. So, apa makna dari matahari terhadap simbol semesta kan kayak gitu ya. Pertama itu adalah matahari itu simbol dari conscious mind, kesadaran pikiran berkesadaran kayak gitu. Nah, apa namanya lawannya dari unconscious itu kan subconscious or unconscious mind yang diwakili oleh simbol bulan. Oke. Okay? So, bayangin ketika kita tidak punya koneksi, kita tidak berkesadaran terhadap matahari, apa yang terjadi? Semua tindakan atau keputusan atau yang terjadi pada diri kita adalah hasil dari subconscious mind, hasil dari emosi, ya, hasil dari ketidakbersadaran. Seolah-olah kita sadar, padahal kesadaran kita itu adalah bekas-bekas masa lalu yang sudah ketrap atau sudah terjebak menjadi sebuah kesadaran baru gitu loh. Jadi
ya itu, jadi pada akhirnya apa yang kita lakukan ya dikendalikan oleh subconscious. Kalau kita ngomongin matahari adalah conscious mind, kalau bulan itu subconscious mind. Nah, Hmm. kalau matahari itu ego, kalau bulan itu emotion. So, ego adalah orang banyak bilang ego death, kamu nggak boleh ego, kamu nggak boleh egois. Well, anyway, it's not about, bukan ego kita maknai dulu sebagai energi to go, energi untuk bergerak, kan seperti itu, atau motivasi untuk hidup, kan kayak gitu. And then ada lagi namanya energi, atau yang diwakili bulan adalah emosi atau energi in motion. So like energi like spiraling, kan kayak gitu ya. Kalau kalian belajar energi spiral, ada yang di atas, tengah, bawah, fear, anger, greed, love, peaceful. So this is the condition that created by the moon, kan kayak gitu. So itulah maknanya, bahwa banyak dari kita, karena kita menghindari matahari, kita larilah ke subconscious mind. Tapi sebelum saya ngomongin, oh berarti kita bulan semua dong. Not really. Kita mostly, kebanyakan adalah you are just disconnected. Even your moon, you disconnected to your moon. Karena apa? Kalau dalam alam semesta, kalau dalam astrologi atau astronomi, ini ada matahari, ini ada planet, ada bulan, ada bumi, Venus, Merkuri, segala macam sampai Saturnus, bla bla bla. Oke, kalau matahari kamu nggak nyala, how planet-planet ini function? Kan kayak gitu. Nggak berfungsi ya? Nggak berfungsi, semua udah keluar dari garis edarnya karena kamu nggak punya matahari tadi. Itu maknanya kayak gitu. Jadi ya udah lost aja. So banyak kan istilah, oh we are lost, bla 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 lah ya. Mungkin kayak gitu karena you don't have this tiang atau medan magnet untuk menjaga planet-planet kamu bergerak sesuai garis edar kamu, kan kayak gitu. Ya udah. Oh, itu menarik banget sih Mas Rama, karena dari sini aja aku kayak bingung, kayak orang-orang di sini kok kayak malah menghindari matahari ya, pada pakai payung, pada pakai apa sih namanya, sunscreen ya kan, padahal itu yang toxic di situ kan. Iya, Ternyata dari pengalaman aku sih sunscreen toxic banget sih. Coba lihat aja di ingredients ya, oh dan ya, parah. kayak parah kan, itu kayak wah parah deh, coba aja lihat sendiri. Eh Dan dan koral-koral di sini rusak ya gara-gara sunscreen, orang yang nah, diving pakai sunscreen rusak semua. kemarin Mas Rama, aku kan tinggal di dekat pantai kan ya di sini. Dan di sini tuh apa sih namanya, kemarin aku lihat kayak ada jellyfish itu mati di pantai gitu aja. Dan Oh, intuition aku bilang itu dari sunscreen orang-orang pakai, dan dia berenang di laut. Gila banget kan? iya. Aduh, Dan itu separah itu gitu loh. That's emang like separah itu. how like humans agak disconnected dari alam yang seharusnya gitu loh. Makanya Exactly. kayak apa sih namanya? Ini topik yang penting banget sih, matahari ya, dari pengalaman aku juga, kayak dari aku demen sunbathing di sini Mas Rama. Oh ya, Sunbathing aku suka banget. Aku suka banget kayak apa sih, berjemur diri di matahari siang-siang, terus kayak wah itu enak banget deh. Terus apa sih namanya? Dan itu secara aku nggak sadar itu ngeefek ke kesadaran aku sendiri gitu loh. ya, Dari how I see my life. Apalagi sun gazing juga kan. Kalau aku tutup ya. mata itu ada cahaya lain-lain, itu keren banget sih. Exactly. Dan Kalau Raffi bilang misalnya, sorry, kayak misalnya hmm, sunbathing, bayang gini ya, kita itu punya bilion atau triliunan sel di dalam kita hmm, yang hidupnya bergantung pada matahari. Ya kan gitu. Kalau kamu berjemur, of course sel-sel tadi kan kena sinarnya, kena manfaat ya, kena radiasinya, and then ya mereka hidup nyala. dalam nyala gitu. Mereka itu bekerja sesuai fungsinya, kayak gitu. Hmm. Mau fungsinya bangun, mau fungsinya tidur, setidaknya ya yang pasti mereka sesuai dengan tujuan hidupnya si sel, kan kayak Yes. gitu ya. Ya, ya begitu.
ya itu jadi si sunbathing ya sama aja gitu. Efeknya bagus banget gitu. Dan Hmm, ya itu histeria bahwa matahari buruk, matahari begini, matahari iya. begitu. Ya Dari kecil anyway, aku diajarinnya gitu juga kan, kayak di sekolah betul. pakai sunscreen jangan lupa ya kan. Iya, Jangan lupa pakai sunscreen ya. Terus kayak banyak deh, aku dari dulu kayak matahari bisa cancer lah apalah ya kan. iya, Itu dari padahal itu. Padahal kalau yang bikin jadi riset kalau kamu baca riset sebenarnya yang bikin cancer itu adalah sunscreen. reaksi zat yang ada di sunscreen dengan matahari tadi gitu loh. Makanya saya bilang matahari juga bisa bikin kamu mati, bisa bikin kamu menderita kalau kamu juga salah aplikasiin ya kan kayak gitu. And then you put your body another substance gitu yang akan bereaksi dengan matahari yang akan membunuh kamu. Is that stupid kan menurut gue gitu ya. Iya sih. Iya kalau dipikir-pikir secara logis sih iya sih. Iyalah. Oke. Mungkin kita Oh, lanjut ya, Mas Rama, ke ya. slide selanjutnya nih. Menyelaraskan diri dengan alam semesta. Tanda kutip Nah, matahari. Gimana nih Mas Rama maksudnya? jadi jadi semua paham ya bahwa jadi sebelum aku masuk ke sini semua paham bahwa baik makna literal maupun simbolisasi seberapa primer, seberapa tanpa saya harus melebih-lebihkan, seberapa primer hubungan kita dengan matahari kan itu ya. Sangat primer. So when you are disconnected, you are lost. Kayak gitu. As simple as that. Gitu kan? Hmm. Oke. And then gimana dong gue caranya menyelaraskan diri dengan matahari? Kan kayak gitu. Jadi gini, ada tiga. Sebenarnya ada tiga. So, ada matahari, ada bumi. Ya, kita di bumi. Jadi gini, siapa sih sebenarnya center of the universe in our scale ya, bukan kita nggak ngomongin Bima Sakti apa segala macam. Siapa yang menjadi center of the universe? Kalau dalam astronomi disebut matahari heliocentris, which is correct. Oke. Okay. Dalam siapa namanya astrologi itu Earth atau bumi sebagai pusat edar, which is correct. Nggak ada yang salah. It depends perspektif. Keberadaan bumi dengan mataharinya sama-sama penting. Bumi adalah kita. Earth is our heart. So, Yes. kalau kamu baca Earth, EARTH. Heart apa? Sama kan? Oh iya. HEART. So, it's the same thing. Kayak gitu. Nah, tadi ada makna simbolisasi juga, saya balik sedikit. And then, but a lot of like million of journals or research yang merujuk pada penyakit pada jantung atau heart itu karena you are lack of sun exposure kayak Hmm. gitu. So ya udah, ada sun, ada earth, ada sun, ada heart. Jadi begitu ya. Jadi this is ada dua yang saling berkesinambungan. If you lost this, you lost this. If you lost this, you also lost this kan kayak gitu. Nah, kita balik lagi gimana cara menyelaraskan diri. Yang pertama adalah koneksi kita dengan earth atau heart atau bumi, yaitu pertama dengan grounding. Saya suka sekali Hmm. grounding. Ini Sama. praktis ya, cara praktikal. Grounding, kenapa sih harus grounding? Ada nilai apa di situ? Jadi gini, uh, anyway, jadi gini, ada namanya Schumann resonance. Schumann resonance itu adalah denyut bumi ya. Denyut bumi itu terjadi antara lapisan ionosfer yang bersifat negatif dengan udara di dalam ionosfer atau atmosfer yang bersifat positif, oke? Sehingga dia punya denyut. Oke. And then apa yang ada di kulit bumi? Yaitu kita yang berada di atas bumi karena kita menghirup udara yang kebanyakan proton atau positif sehingga banyak toksik. Oke. Gimana cara menyeimbangkan positif atau radikal bebas tadi adalah kita grounding dengan ngambil energi elektron yang ada di bumi. So we get the balance of positive and negative Hmm. ion.
ya ion. Jadi kebanyakan dari kita banyak positif. Jadi cara imbanginya adalah grounding. Jadi manfaat grounding kalau ditanya apa? Untuk ngambil elektron yang ada di bumi. That's it. Gitu. Oke. Karena kalau kebanyakan proton, which is dia radikal bebas. Kalau radikal bebas, otomatis dia mencari pasangannya. Kalau nggak ada pasangannya, dia akan berubah, bermutasi menjadi cancer or whatever the disease. Kan kayak gitu. Mas Rama, mau tanya Nah, nih. Tadi kan Mas Rama bilang berarti menyelaraskan diri cara pertama dengan grounding ya. ya. Dan utamanya kenapa? Dan kalau buat teman-teman di sini gimana sih caranya? Gimana Oh, caranya kita grounding gitu? Jadi biar jadi, bisa mungkin dipraktekin gitu oh loh. ya ya. Oh ya. Ya kenapanya Mungkin ini tadi ya. penting sih. Ya, Mm-mm. pertama adalah menyelaraskan kita manusia terhadap energi bumi Earth tadi, Yes. ya kan, Hmm. bumi dulu sebelum aku lanjut ke matahari, ya kan, kayak gitu. Earth yaitu dengan supaya energi kita selaras sama si bumi, yaitu ngambil elektron yang ada di kulit kerak bumi, kan kayak gitu. Gimana caranya? Yaitu grounding itu nyeker, intinya kan gitu. Jalan nyeker. Di mana? Kayak gitu. Di mana yang paling efektif? Yang paling efektif adalah di atas permukaan tanah atau pasir, atau permukaan yang tidak ada konduksinya, isolatornya, sorry, tidak ada isolator. Seperti apa isolator? Aspal, keramik, gitu ya, itu Karet. isolator. Tapi kalau karet, exactly, benar banget. Nah, kalau kayak kayu atasnya atau batu alam atasnya itu nggak ada masalah karena dia mengkonduksi atau mengalirkan juga apa namanya si Hmm. elektron tadi. Jadi nyeker aja gitu ya. Nyeker kalau bisa nyekernya di tempat kering, bukan tempat basah. Anyway, it Oh. doesn't matter lah. Tapi anyway, kalau bisa kering kayak gitu. Karena Itu ini ada yang nanya, Mas, kalau rumput boleh banget dong. Itu kan tanah. boleh banget Iya. itu tanah. Cuma kan itu boleh anyway. Kalau kan tadi saya ngomong nggak boleh basah, bukan nggak boleh, tapi maksudnya gini. Um, kebanyakan manusia too much water energy, gitu loh. Kebanyakan manusia kebanyakan water. That's why they are very emotional, they are very unconscious. Itu adalah lambang dari water. Kenapa saya minta kering? Supaya airnya at least agak keluar lah energinya, kayak gitu. Jadi, tapi kalau kamu adanya rumput terus basah karena habis disiram atau embun, no problem, I did it. Gitu. Gue juga ngelakuin itu many times dan banyak manfaatnya. Jadi intinya adalah jalan di atas permukaan rumput, tanah, Nyeker. pasir, nyeker lah gitu. Atau di atas batu-batu lah, batu alam ya, bukan batu aspal kayak gitu. Udah berapa lama? 30 menit at least kayak gitu. Itu disarankan juga setiap hari gitu ya, Mas Rama ya? Konsisten setiap hari, at least 30 menit lah ya. Iya, 30 menit sehari. Tapi apa namanya? Ya sebisa kamu lah gitu ya, 15 menit. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi at least ada lah hubungan, karena ini bukan ilmu seperti medicine yang ada matrix sistemnya kayak gitu. Yang penting semua kan nawaitu ya, semua niat bahwa oke, saya cuma ya Tuhan, saya cuma punya waktu 5 menit, saya bisa berjalan, semoga energi saya selaras dan sehat. Ya udah kayak gitu. Anyway, nah kayak gitu. Jadi bisa dilakukan 30 menit. Tadi saya mau ngomong apa lagi? Itu interesting banget sih, Mas Rama. Aku personally juga grounding really helps me juga dari aku latihan energi aku. Ya. Dan kalau aku bener-bener nyeker, itu tuh beda banget energinya sama kalau aku pakai sepatu. Karena aku belakangan ini juga fokus ke barefoot journey aku belakangan ini, Mas Rama. Kalau pernah tahu. Ya. Barefoot journey. Jadi aku belakangan dari kaki aku kayak gini mengecil gara-gara aku flat foot dulu, gara-gara pakai sepatu dan sering pakai sepatu futsal, jadi kaki aku makin mengecil gini, Mas Rama. Aku Oke, flat foot. gitu. Dan aku belakangan ini grounding, nyeker, cuman pakai sendal barefoot. Kaki aku mulai melebar gini, Mas Rama. Mulai melebar dan aku mulai olahraga dan latihan-latihan kan. Dan kemarin pas aku performance nyanyi, aku pakai sepatu Doc Mart yang belum aku pakai selama 6 bulan. Tahu nggak besoknya terjadi apa? Lecet. Lecet satu, dua, lower back aku kayak ada painful gitu. Dan itu kayak aku ngerasa oke, pas lu udah mulai barefoot,
udah nggak bakal bisa balik lagi ke pakai sepatu biasa. Iya sih. Kayak aku dulu sukanya pakai Doc Mart, pakai Yo, boot gede, Converse, Vans gitu-gitu yang bener-bener nyempit gitu loh. jepit Agak depannya ya. kalau kita mau memperdalam ini agak sistem matrix juga sih, kayak ada reasonnya kan namanya soul of the feet. Kalau kita dipakai Ya, soul of the feet itu kayak di penjara soul of the feet kita. of course. Dan itu yang aku rasa banget. Dan kalau kita kayak keseringan pakai, terutama yang perempuan kalau pakai Ya, heels, wah itu hati-hati deh ya. nggak apa-apa pakai heels malam kan, habis itu paginya grounding lah. Paginya nyeker. Tapi aku Eh, saranin aja karena heels itu bener-bener memperkecil itu kan kayak kaki kita. iya, iya, Aslinya natural kaki kita tuh agak melebar kayak gini, emang lebar. Ya, lebar. Jadi lebih balance, lebih grounded. Dan ya, kalau kayak gini, makanya jalannya agak gitu kan. ya. Dan karena itu kita jadi bergantung sama terus-menerus sama Hmm. sepatu ya, kayak gitu kan. Dan sepatu itu banyak dibuatnya materialnya dengan rubber kan Mas Rama ya. Dan Ya, of rubber yang tadi course. dibilang itu kan agak induktor kan. Iya, Berarti energinya nggak bakal bisa berselaras dong. nggak bakal nggak bakal ngalir. Kalau yang zaman Hmm, dulu kan apa namanya, solnya kulit yang kayak gitu, yes. mau itu bagus lah kalau kamu bisa nemuin kayak gitu. Cuma kan pasti mahal banget ya sepatu kayak begitu. Asli, asli. Tuh. Oke. Dan Te- satu lagi mengenai si siapa namanya grounding, Hmm, pikirin tentang your pineal gland gitu ya, bahwa di terutama bagian. Jadi karena ada hubungannya sama sun gazing. Anyway, kalau kamu sudah lolos, kalau sorry ya, kalau kamu sudah menunaikan 9 bulan itu, cara maintainnya adalah barefoot karena it's gonna be, pertama pineal gland kamu aktif, tapi dengan barefoot itu justru makin pineal gland itu makin bekerja makin optimal kayak hmm. gitu. Wah, mirip. Iya, sorry. Heels jadi back pain. Aku pakai boot sehari doang loh, Katori ya. Sehari. Besoknya punggung bagian belakang aku kayak sakit gitu. Makanya kayak, wah udah nggak bisa nih gue pakai boots. Oke, Iya. kita lanjut Bagus nih, juga Mas nih. Rama. Wah, oh iya, iya, sama yang Mbak Victor ada juga ya. Iya, jadi ya kayak gitu. Anyway, dah. Itu dari Nyeker segi yuk, nyeker. grounding. Nyeker lah, dibiasakan lah sehari ambil waktu. Sambil stretching, sambil apalah, anything you can do. And then yang kedua adalah berjemur dan kayak gitu. Berjemur itu berapa lama biasanya? Biasanya sih saya 15 menit, tergantung jamnya. Kalau kamu jam 12 siang di tengah bolong, 5 menit cukup, not more than 5 sampai 10 menit, maksimum 10 menit gitu ya. Banyak, saya sih sebenarnya mau ngeluarin 1000% apa yang ada di dalam otak saya ya. Kenapa jam 12 gitu ya? Kenapa jam 8 pagi? Itu beda-beda manfaatnya gitu. It depends, makanya. Hmm. Saya kasih satu contoh aja deh ya. Jam 12 pada saat zenith. Oke, zenith itu benar-benar matahari di uh, tengah-tengah gitu ya. Itu Oke. adalah window di mana UV rays ultraviolet C masuk, dan itu rentangnya sangat sebentar kayak gitu. Nah, untuk kamu bagi yang memanfaatkan UVC sebagai penangkal UVA dan UVB, itu manfaatkan daerah situ. Tapi kalau yang punya tujuan, oh gue nggak butuh UVC, gue butuh vitamin D, lakuinlah pagi hari kayak gitu, sekitar 30 derajat, dua, ya 120, 2 jam setelah sunrise. Misalnya sunrise tempat kamu 5.30, berarti kamu bisa ngelakuin sunbathing 7.30, for example, 30 menit untuk mendapat maksimum vitamin D dan lain-lain ya. Ada UVA, UVB, ada infrared. Dan itu sel, itulah kayak, oh I got the nutrition, gitu kan. Your billion of cell like happy to see the sun, can you imagine, gitu kan. Ya udah, itu dari segi, dan banyak banget manfaatnya. But there is a very ultimate ways menurut saya yang secara drastically merubah apa ya, pandangan hidup. Ya, hidupnya itu adalah sun gazing. Apa itu sun gazing
ya, ini adalah penting banget untuk kalian tahu gimana cara menatap, gazing tuh menatap ya, menatap matahari dengan aman. Karena banyak banget kan saya juga nge-post masalah sun gazing. And then banyak yang komplain, aduh mata saya jadi kuning nih ngeliat-ngeliat, itu kok jadi minusnya nambah. And then saya tanya, apa yang kamu lakukan? Saya ngelakuinnya jam sekian. Wow, it's very dangerous. Terus yang kedua, kamu habis sun gazing tutup mata nggak? Ya enggak, habis sun gazing langsung ini aja. Wow. So, kalau kamu mau melakukan sesuatu, apalagi hal-hal yang delicate ya, hal-hal yang sangat sensitif, riset dulu lebih dalam, karena nggak bisa macam-macam. Karena hasilnya pun juga luar biasa kan gitu. So you have to have effort lah, kayak gitu. Nah, apa itu sun gazing? Adalah menatap matahari pada durasi tertentu dan jam tertentu, kayak gitu. Ya, durasi tertentu dan jam tertentu. Jadi gini, kamu bisa catat ini di sini karena biasanya saya ngeluarin ini di kelas saya, tapi saya udah 6 bulanan nggak on, mumpung Raffi lagi undang, kamu bisa catat, ini lumayan berharga nih soalnya. Karena kalau kamu cari di Google, hampir sudah di-delete infonya. Karena info utama adalah dari Hiraratan Manek. Oke? Dia adalah Jainism. Oke? Dan Hiraratan Manek, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal pada tahun ini apa sih? 2022 bulan Maret setahun yang lalu exactly. Jadi dokumennya kayaknya makin kesini saya makin sulit. Dulu saya gampang untuk Siapa dapat namanya source. Mas Rama? Hira HIRA Ratan RATAN Manek. MANEK. Ya. Oke, nanti Nah, coba aku cek. dialah yang mempromot sun gazing ini pada prakteknya sebenarnya sudah dilakukan puluhan ribu ancient Egypt, Mayan, Sufism, Zoroastrianism, Yazidism, they do that. Tapi mereka tidak. Jadi gini, si Hiraratan itu belajar dari situ. Meskipun dia Jain, tapi dia belajar semua aspek, semua religious spiritualism, and then dia mengeluarkanlah formula ini. Oke, namanya sun gazing. Jadi menurut saya dia tuh kayak pencerah, tapi aduh sangat terbatas ya gitu, karena emang nggak booming. Karena apa yang terjadi pada Hiraratan Manek, kalau kamu riset, dia sampai di observe sama NASA, kenapa kok lu nggak makan selama 3 bulan tapi darah lo bagus dan segala macam, very sehat gitu ya. Dan yang paling utama, pineal gland dia Nyala. untuk ya ukurannya besar gitu loh, ukurannya yang lebih besar dari rata-rata orang seumurnya dia, kayak gitu. Jadi wow, itu ya pineal gland. Kalau Dia ini breatharian ya, Mas Rama? dia breatharian. Kita Anyway, semua breatharian sih. Gini. Ada satu lagi namanya siapa, itu breatharian. Jadi gini, sun gazing ini banyak dianut oleh breatharianism, kayak gitu. Tapi Hiraratan Manek sendiri tidak mau declare dia siapa, dia bukan dia hanya declare gue itu engineer, kata dia gitu. Gue cuma engineer biasa yang gue interest sama spiritualism. Anyway, dapatlah ini. Tapi hal ini di si sun gazing ini banyak dipraktekkan oleh breatharianism. Caranya pertama, ini bisa dicatat. Catat nih teman-teman ya, jangan lupa. Cara sun gazing. Pertama kali sun gazing atau menatap matahari, lakukanlah pada, ini kita masalah waktu ya, 0 sampai 1 jam saat matahari terbit. Misalnya di tempat kamu pakai aplikasi, matahari terbit jam 6 pas. Oke, berarti kamu hanya bisa menatap matahari dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Selebihnya haram kalau menurut saya. Haram untuk melihat si matahari buletannya ya, karena akan merusak. Meskipun Hiraratan Manek boleh kok sampai 2 jam. No, but for safety jangan dilihat karena bahaya, kan gitu aja. Nah, lakukanlah misalnya 0 sampai 1 jam, selebihnya jangan. And then bisa juga misalnya pada saat sunset, misalnya sunset di tempat kamu 6.30 sore, berarti kamu hanya bisa melihat matahari 5.30 sampai 6.30.
Jadi jam 5 jangan dulu. Kamu boleh mulai start jam 5.30 sampai 6.30. Oke, itu dari segi kapan. Oke. Yang poin kedua adalah durasi. Yang pertama, hari pertama 10 detik aja kalau usah lama-lama. 10. And then itulah konsekutif. Hari kedua tambahin 10. Hari ketiga tambahin 10. Jadi hari ke-1 20, hari kedua 20, hari ketiga 30. Sampai berapa lama sih? Ini sampai 9 bulan. Atau sampai 44 menit. Kan gitu. Totalnya. Oke. Jadi nambah ya, tap nambah. Jadi biasanya gini, kalau 1 bulan itu kan 30 hari. 30 hari dikali 10, meaning kan 300 detik. Berarti per bulan tuh 5 menit gitu loh nambahnya. Bulan pertama 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit kayak gitu. Nah, kenapa lucu kan jadi kayak 9 bulan? Apa sih makna 9 bulan? Ya kayak kita lahir aja kan di kandungan 9 bulan, rebirthing kayak gitu. Lucu juga sih filosofinya sih Raratan Manek. Tapi anyway, saya mempraktekkan itu dan wow, gitulah. Gua udah berada di fase yang berbeda kayak gitu. I think. Apa sih? Aduh, tadi ada pertanyaan yang muncul, tiba-tiba lupa. Itu kayak caranya kita tatap langsung, terus abis itu kita ngapain, Mas Ram? Oh ya, Jadi oke, harus sorry. tutup mata Oh my dulu, God, ya kan? sorry. Oh iya ya, maaf. Oke. Jadi kapannya sudah ya tadi, durasinya sudah ya tadi 10 detik per hari, tambah. And then apa yang kamu harus lakukan? Pertama, setelah kamu sun gazing, habis itu tutup matanya. Oke, tutup sampai bayangan itu hilang. Bisa beberapa detik hingga beberapa menit tergantung sensitivitas mata kamu atau tergantung sudah berapa lama kamu sun gazing gitu. Misalnya kalau udah 10 detik berarti kan udah nggak 5 detik lagi nutup matanya, mungkin udah jadi semenit atau 30 detik kan kayak gitu ya. Baru buka pelan-pelan, tapi bukanya juga jangan langsung lihat matahari. Kamu belokin lah kemana gitu untuk buka, melihat objek-objek yang tidak terlalu terang kayak gitu. Itu caranya. Nah, yang kedua, usahakan untuk berdiri di permukaan kering. Gitu. Bukan di permukaan basah atau grounding. Intinya gitu, di atas tanah, di atas rumput, itu ngelihatnya begitu. Itu jauh lebih efektif ketimbang kamu ngelihat di rumah kamu, di lantai rumah kamu, di balkon atau apa, melihat matahari. It works, itu bekerja, tapi tidak seefisien kalau kamu sambil grounding. Gitu. Jadi ada 4 faktor ya. Kapan, durasi, setelah sun gazing ngapain, dan posisinya. Udah 4 hal itu kamu pegang untuk melakukan praktek sun gazing. Interesting. Itu menarik banget sih. This practice changed my life, Mas Rama. Mata aku aku dulu pakai kacamata loh. For your information. Iya, dari aku belajar fasting sama sun gazing, sunbathing, itu setiap hari makin cerah karena aku tahu dan aku put healing energy in my eyes juga sih. Dan itu kayak wow, itu bener-bener kayak sekeren itu tubuh kita tuh bisa self healing sendiri kalau kita bener-bener put some effort in it, you know. Yalah, intinya kan our body function properly. Jadi Ya nggak kan? perlu operasi, nggak perlu lasik, nggak perlu lasik udah sih udah asli. punya kita di sini semua gitu loh, ya kan? Kayak Iya. wow, dulu aku pakai kacamata loh Mas. Jadi Wah, nice. Kamu udah berapa gimana? lama? Sejak waktu itu workshop itu tapi sempet On nggak and off ya? konsisten juga sih, on and off ya lebih Nah, tepat. ya, Jadi ya. Oke, oke. kalau sempet ya aku lakuin, kalau Ya. enggak ya enggak gitu. Berapa menit? Tapi aku mulainya dari 10 detik waktu itu kan, waktu itu dari Ya, 10 ya, ya. detik, terus aku sampai semenit, terus ke 2 menit, terus sampai ke 5 menit aku waktu itu Udah bisa. 5 ya. Iya. Oh, oh. Dan kerennya itu pas pas udah selesai tutup mata, itu aku ngelihat wah, itu keren banget sih. Ya. Itu monggo dicoba sendiri teman-teman. Karena yang aku dapat kalau aku tutup mata habisan gazing, cahaya kan informasi. Nah, itu Yoi. dari sumber sendiri, itu dari sang sumber kehidupan itu sendiri. Dan itu Exactly. interpretasinya kita bisa ke diri kita sendiri aja. Jadi Ben, coba sendiri deh, teman-teman, ya. exactly. Menarik tuh yang experience ketika nutup mata itu emang
ya itu experience atau informasi itu ya kita interpretasi sendiri lah yang kayak gitu sih. Mas Rama juga Tepat. ngeliat bentuk-bentuk aneh-aneh kan? Apa aku Ya, doang gitu? di awal iya, tapi makin lama makin nggak ada apa-apa gitu. Oh. Di awal iya, it's a lot of things gitu kan. Anyway, ya itu kan pribadi ya. Tapi anyway ya kayak gitulah gitu, banyak banget dan eh, bahkan bikin stres kayak gitu. Jadi bukan saya bilang jangan, tapi bahwa proses 9 bulan ini bukan proses love and light only gitu ya. Yes. Bukan prosesnya, gue begini, gitu. No. Ada Nope. namanya krisis, namanya ya healing crisis kan. Ada krisis ketika kamu pada akhirnya flu parah gitu ya. Ada momen di mana kamu very sensitive sama Shadow orang-orang work. di dia shadow keluar kan. Kamu Hmm. bawaannya kesel, aku gampang banget marah, gampang banget stres gitu ya. Ada momen-momen kayak gitu. So, tapi because jadi gini, jangan diberhentiin gitu ya. Karena ini how your reality works through the lights. Kayak gitu. This is how ya udah lewat lewat si cahaya kamu itu ya pada akhirnya eh, kamu bisa melewati reality kamu dalam path atau jalan yang organik gitu. Hmm. Bukan jalan yang dimanipulasi atau dibentuk orang lain yang belum tentu cocok untuk kamu. Gitu aja. Dalam sekali itu. Ya, Oke. Ini kita lanjut ya, Mas Rama ya. Nah, oke lah. diri kita sebagai mikrokosmos dan menyalakan matahari yang ada di dalam diri kita sendiri. Ini Ya, gimana nih Mas Rama maksudnya? Mikrokosmos itu maksudnya apa sih, Mas? yaitu dia mikrokosmos kan ada makro ada mikro. Makrokosmos itu apa? Yaitu ada kita tahu di astronomi ada Venus, Merkuri, Jupiter, so on galaksi Bima Sakti, Sirius lah apalah itulah makrokosmos yang ada di atas, Yes. above. And then we as below compare to makrokosmos disebut sebagai mikrokosmos. Apa sih apa ya mikrokosmos? Emangnya kita ada Venus? Emangnya kita ada Jupiter? Well, let's talk about astrology then. Kan kayak Hmm. gitu. Kita ngomongin lah astrologi. Itu adalah ilmu terkuno dari yang kuno. Kalau kamu bilang, oh itu kan ilmu baru. Well, you have to research deeper. Even before religion, there is astrology. Kan kayak gitu. Before religion, there is astronomy. Kayak gitu ya kan. Itu adalah sumber. Before mathematics, there is astrology. Kayak gitu. Anyway, itulah kita sebagai mikrokosmos. Kita itu punya simbol. Setiap individu mempunyai simbol yang bukan sangat, berbeda-beda intinya gitu ya. Meskipun lahir pada jam, tempat, dan tanggal yang sama. Oh, gini-gini. Ini menarik ya. Anyway, intinya saya ngomong ini dulu. Bahwa mikrokosmos adalah kosmos yang ada pada dalam diri kita. Baik Venus, Merkuri, Jupiter, dan segala macam yang membentuk body, mental, and spiritual kita. Yang membentuk life path kita. Yang membentuk life purpose kita. Ya, selama ini apakah semua orang harus kerja, kawin, punya anak, and then mati? Apakah harus begitu path-nya? Apakah tidak bisa, saya begini, saya begitu. So, pengkondisian secara general adalah bentuk diskonektivitas kita terhadap koneksi. Jadi gini, pengkondisian secara umum adalah bentuk memutus hubungan kalian dengan diri kalian. So, itulah pentingnya untuk kita mengetahui siapa kita, tujuan kita apa, life path kita apa. Nah, hubungannya dengan si matahari tadi, jadi gini. Jadi gini, ada misalnya gini, saya udah belajar kok astrologi, bla bla bla. Tapi kok gini, tapi kok gini, tapi kok gini, tapi banyak banget tapinya. Karena pertama, jadi banyak faktor kenapa dia bisa berbicara seperti itu. Satu, intinya matahari lo belum nyala. Hmm.
So there is disalign, unalignment di dalam diri dia, sehingga dia tidak merasa cocok dengan apa yang ada di astrologinya dia. Ya, of course you are disconnected karena your source of power aja belum nyala, kan gitu sih, mataharinya aja belum nyala lewat tadi kesadaran yang tadi aku sampaikan tadi, lewat cara-cara tools tadi gitu. Karena you are too disconnected, sehingga ya gua kan maunya kayak begini dong, gua kan maunya kayak begini dong. Of course lu nggak bisa, pertama lu aja nggak terima diri lo siapa kayak gitu, and then you want something, lu mau sesuatu ya mirip orang lain yang sama kayak orang lain miliki, yang belum tentu punya lu. How gila ya hidup lu seribet. Itulah kenapa orang banyak stres, banyak orang yang Ngebanding-bandingin ya kan? banding-bandingin, hustle culture lah, apalah. Asli. Jadi pada akhirnya nggak happy terhadap realitinya gitu kan. Padahal kan apapun your condition, hidup dong. Ayo live the life gitu ya kan. Hidupkan reality kamu, terima diri kamu siapa gitu ya. Baik kurang maupun lebih, baik sulit maupun tenang, baik sakit maupun sehat. Karena segala polaritas yang ada di dalam hidup kita, untung rugi, sakit sehat, itu adalah dinamisme. Oke? Itulah hidup, adalah ada pergerakan dinamisme antara poin A, B, C, D. Oke? Kayak denyut jantung, dap, 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 dap. Itulah hidup. Oke? Yes. And then we have to celebrate it. Oke? Banyak orang, gua mau kondisi gua terkontrol. Oke, gua mau tabungan sekian, karena kalau tabungan sekian bikin gua mau hemoglobin gua sekian, gua mau sel darah putih gua sekian, gua mau anak gua 16, gua mau ini, gua punya mobil mereknya A. And then mereka taruh itu tolak ukur dalam hidupnya. And then misalnya terjalani. What happens sih sebenarnya? Dia straight, lurus. Kayak apa? Kayak Mati dong. mati. Meaning you are disconnected. Karena dalam memenuhi standarnya dia harus berperang, they have to fight, they have to do corruption, ya kan, they have to do this, they have to gitu loh. Jadi you are dead man, gitu kan. Mana cinta lo untuk orang lain, mana cinta lo terhadap diri lo sendiri, mana, ayo dong selebrasikan hidup lu gitu kan. Ketika lu bisa menselebrasikan hidup lo dengan menerima sepenuhnya 100 atau mungkin 110% kondisi lo, lu punya banyak energi untuk orang lain. Kan kayak gitu, sharing dengan orang lain, caring dengan orang lain, membantu orang lain. Itu, tapi penuhi dulu diri lo. Jangan lu belum penuh, lu ngasih orang lain. Kalau if you do that, meaning you want something back, and it's not good. Gitu loh. Ya kayak gitu. And then kita balik lagi gini ya. Tadi kan ini satu hal penting, oke? Adalah, nah itu mikrokosmos ya yang tadi. And then kita menyalakan matahari yang ada di dalam diri kita. Oke, nyalain matahari lu berarti nyalain electromagnetic field kamu secara organik. Can you imagine? Jadi gini ya. We have electromagnetic. Kamu bisa share gambarnya itu nggak? Di PPT ya? Ya. Yang mana nih? Nah, ini ya. Oke, ini ya. Torus field ini kan ya? Torus field. Inilah electromagnetic field manusia yang bentuknya sama dengan bumi. Ya. Apa yang terjadi ketika kamu tidak mendapatkan sumber energi elektromagnet kamu secara organik? Yang ada elektromagnetik kamu chaos atau weak. Ketika elektromagnetik kamu weak, and then kamu dapat sumber elektromagnetik dari cahaya buatan, meaning artinya elektromagnetik kamu aneh, tidak organik, kan gitu. Sehingga that's why banyak kekecewaan, banyak pertanyaan pada diri, banyak ketidakpenerimaan diri, banyak yang stres, banyak yang depresi, banyak tidak terimalah dengan kondisi yang dia hadapi gitu ya. Nah, ketika kamu si elektromagnetik tadi saya bilang bahwa sumbernya adalah cahaya, what
whatever kind of lights lah ya, mau cahaya buatan, mau matahari, ketika kamu dapat sumber cahaya ini yang organik, bayangin dong, berarti kamu bisa menciptakan elektromagnetik sesuai organik kita. Dan dan itu mirip sama bumi, dan bumi selalu dapat energi yang organik. That's why itulah butuhnya grounding. Jadi gini, aku mau ngomongin masalah elektromagnetik. Apa sih itu magnet? Kan gitu ya. Magnet itu adalah tarik menarik. Kan gitu ya. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Ya, itulah di mana kita tarik menarik. Garis miring dari tarik menarik adalah sebab akibat. Kan kayak gitu ya. That's why. Makanya apa sih sebab akibat? Garis miring karma. Garis miring pahala dosa. So, meaning, artinya, ketika kamu gimana kamu bisa menavigasi your karma atau your sebab akibat atau elektromagnetik kamu ketika kamu tidak mendapatkan dari sumber yang organik atau sumber yang pure atau ilahiyah atau divine. You lost. Sesimpel itu. But kalau kita terima dari sumber yang organik, yang memang sumber dari even makhluk yang sangat primordial, yaitu binatang yang tidak punya otak aja dapat energinya dari matahari. Kenapa kita enggak? Kan kayak gitu ya. Sehingga kita bisa menciptakan elektromagnetik kita yang bagus. Sehingga kita bisa menavigasi karma kita anyway. Ketika kita bisa menavigasi karma atau pahala dan dosa tadi, artinya apa? Acceptance terhadap diri kita gitu. Dan itu penting gitu. Wah, itu menarik banget sih Mas Rama tentang elektromagnetik ya. Kita benar-benar there's so much more than this physical body ya kan. Kita nggak cuma tubuh fisik ini doang, kayak kita benar-benar ada medan magnet yang mengitari diri kita sendiri gitu loh. Betul. Dan kalau kita nggak berselaras dengan kayak yang organik, itu bukan diri kita yang sebenarnya gitu berarti ya Mas Rama ya. Iya. Kayak bisa aja itu manipulasi atau kayak itu apa sih namanya, rasa takut dari orang lain atau dari luar diri kita, itu perkondisian, itu banget sih, bisa dalam banget sih. Makanya kan kayak tadi kan, jadi makanya saya bilang bahwa dia orang yang cenderung tidak mendapat energi organik, cenderung dia tidak menerima kondisinya, marah-marah sama eksternal, kayak gitu ya. Komplain. Kan? Kalau pihak luar komplain, oh nih globalis nih apalah segala macam yang kayak gitulah, itu salah satunya gitu ya. Dia tidak happy terhadap magnetnya karena dia belum tahu siapa dirinya, belum boro-boro tahu gitu. Dia belum bisa accept terhadap dirinya, boro-boro accept, tahu aja enggak siapa dirinya, kan kayak gitu lah. Gimana bisa tahu? Ya sumber cahaya atau sumber energinya mati, kan gitu. Jadi ya lu hidupin dulu sumber energi cahaya tadi supaya kosmos yang di sekitarnya aktif, kan kayak gitu, sehingga kita bisa on anyway. Jadi gini, apakah kita perlu belajar astrologi? Perlu nggak perlu? Oke lah, boleh belajar, tapi bukan wajib. Tapi kayak 60% kita harus belajar. Tapi kalau oke deh Mas, misalnya contoh, saya nggak punya waktu buat belajar astrologi karena saya ada punya kegiatan ABC, tapi saya bisa sun gazing. Do sun gazing. Anyway, when you do sun gazing, any kind of path you do, it will align by itself, kayak gitu. Udah ada yang ngatur ya kalau. Udah ada yang ngatur anyway. Kan energi EMF, energi electromagnetic field kamu udah oke. Jadi teman-teman nih kalau mau mulai untuk menyalakan matahari di dalam dirinya, ini ada praktis sudah dikasih loh sama Mas Rama. Bisa dari sun gazing, kita dari grounding, kita mulai bener-bener membangun koneksi sama matahari gitu loh. Iya. Sunbathing itu powerful banget loh. Itu powerful banget. Dan kemarin aku ngobrol sama Mas Rama, sekarang itu zamannya orang yang berkulit sawo mateng ya kan Mas. Jadi coba
menyinari matahari dulu yuk yang ada di dalam diri kita. Jadi hidup Iya. kita nyala gitu. Bener-bener hidup. Aku yakin banget kok Sang Pencipta menciptakan kita ya untuk hidup, bukan untuk mati kan? Ya, betul. Jadi hiduplah. Oke. Eh, Pembahasan yang selanjutnya mengeluarkan potensi diri nih, Mas Rama. Hubungannya ini sama matahari itu gimana, Mas Rama? Oh, Ini bisa ini dalam ya banget ini. hubungan, ini bisa dalam dan bisa 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 berhari-hari, berjam-jam, iya berjam-jam berhari-hari ini. karena sampai saya lost juga nih tadinya mengeluarkan potensi diri. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya kan kayak gitu. Nyalain dulu source-nya gitu. Nggak us yang misalnya gimana kamu mau menavigasi your Venus? Gimana kamu mau menavigasi Jupiter, Saturn, or Mars dan lain-lain kalau mataharinya nggak nyala kayak gitu ya? Gimana? Jadi gini, itu kan simbolisasi ya yang saya bilang ya. Gimana? Misalnya let's say Venus ya, is about relationship, oke? Okay? Gimana kamu bisa menavigasi relationship kamu secara organik kalau mataharinya nggak nyala? Itu satu. Kedua, misalnya about Jupiter. Jupiter is about luck, bukan uang tapi ya. Jupiter is about expansion. Apa? Nah, gimana kamu bisa menjadi diri kamu yang ekspansif kalau si mataharinya aja kagak ngasih itu sinar ke Jupiter, kagak ngasih itu radiasi apa segala macam ke Jupiter. Nonsense kan kayak gitu. Oke. Nah, gimana jadinya? Mengeluarkan potensi diri. Ya udah, jadi once ketika kamu udah nyala si matahari kamu, berarti kamu sudah bisa mulai tahu diri kamu siapa, ya kan? Mulai dari kelemahan kamu, kelebihan kamu, momen-momen keberuntungan, momen-momen yang tidak beruntung. Ketika kamu tahu, otomatis itu ada namanya acceptance, penerimaan, ya. Ketika kamu bisa menerima siapa diri kamu, seberapa uniknya kamu, seberapa khasnya kamu, ya, sehingga kamu bisa fokus, oke, okay? Fokus terhadap who you are. A lot of people, kenapa tidak keluar potensinya? Karena dia tidak bisa kenal dirinya. Dia tidak tahu kelebihan dan kekurangannya apa. Kelebihan dan kekurangannya hanya tahu misalnya dari, oh gue ikut tes ini, ikut tes ini. Well, anyway, it's very general. Apa namanya, ilmu kan, yang belum tentu cocok untuk masing-masing individu. Karena, believe me, satu sisi manusia itu sangat unik. Beda DNA Yes. 0,0002% aja udah beda kan kayak gitu ya. But on the other side, we are collective creation. So dalam astrologi dari matahari sampai Saturnus lah yang mengatur individualisme kamu. Nah, mulai dari Uranus apa sih planet Uranus sampai Pluto, itulah yang mengatur kolektif manusia. Gitu. Jadi, untuk pertama mengeluarkan, jadi sebenarnya ya nggak perlu sih untuk ngomongin Pluto, Uranus kalian, yang penting adalah sampai Saturnus kalian aja dulu gitu, dan itulah potensi diri. Ketika kamu accept terhadap diri kamu siapa, kamu apa bisa fokus terhadap diri kamu. Kamu bukan nggak akan peduli, ya maksudnya nggak akan banyak distraksi. Oh, kata mama saya kalau mau sukses harus nabung 5M. Oh, kata bapak saya kalau mau rezeki banyak harus kawin. No, it's different. Tiap orang punya caranya masing-masing. Kalau kamu tahu diri kamu siapa, kamu akan pede ngelakuin itu. Let it flow dalam arti pasrah, kayak gitu ya. Dalam arti pasrah, dalam arti punya energi besar, tapi dalam satu sisi pasrah. Gimana sih itu kan is very unique ya kayak gitu. Berserah Orang diri. gampang, exactly, orang gampang ngomong ya udahlah, tapi dalam hatinya gue yakin dia berharap banget, dia belum bisa detach terhadap apa namanya harapannya dia. Padahal kalau kita udah tahu siapa kita ngelakuin usaha A misalnya,
kita punya ekspektasi B. Ketika kita ngelakuin A, kita ekspektasi B kita udah langsung lupa. Lakuin another thing, ekspektasi lupain. Lakuin another thing, ekspektasi lupain. Jadi enak gitu, geraknya enteng. Itulah yang disebut light. Kan light body gitu ya. Bukannya bisa terbang dari atas ke bawah gitu ya. Light body is your body is very light, moving, yang kayak gitulah. Itulah potensinya salah satunya. Berarti balik lagi ke mengenali diri sendiri dulu deh, yang penting ya. Iya, gitu. Tapi, nah itu dia sih Raffi, maksud gue agak mengenali diri sendiri itu agak, dan itulah yang paling populer sekarang, kan kayak Yes. gitu. Masalahnya, gimana cara kita bisa nge-clear, ngebersihin our perspektif atau mindset untuk menemukan diri kita. Padahal untuk menemukan diri kita yang sejati, kita harus clear dulu kan, Yes. dibersihin, di detox, unlearning kayak gitu. Nah, yaitu tadi ya salah satu caranya adalah ya si matahari tadi sih gitu. Karena kalau kita belum detoxify, belum purify, and then kita sudah mencoba untuk menemukan diri lewat satu metode belum clear, itu agak serem gitu. Bisa tapi serem. Unlearning itu berarti benar-benar mempelajari ulang yang selama ini kita tahu, aslinya bisa kita kuras kembali gitu ya. Jadi benar-benar Iya. kita purify tadi yang tadi bilang detox. Iya, detox. Karena kan kita gini, kita nggak usah ngomongin masalah detox racun di darah. Ya. Racun di otak itu udah banyak banget, cuy. Gitu. Ya kan, lewat program segala macam. Gimana cara kita ngosongin otaknya sebelum kita menerima informasi baru, itu aja. Wah, iya sih. Karena otak kita udah terlalu banyak kotor lewat ajaran, lewat lingkungan, lewat sekolah, segala macam lah gitu kan. And then it's time to detox our mindset to receive new perspective, to receive new life. Itu menarik banget sih. Salah satu hal yang paling challenging di perjalanan spiritual aku tuh unlearning-nya sih Mas Rama. Ya, Bener-bener mempelajari ulang yang selama ini aku kira aku tahu. Terus pas bener-bener pikirannya udah mulai dikosongin, pas ngerisi sesuatu yang baru, waduh gue selama ini dibohongin ya. Gitu. Kayak, wah gila banget deh. Makanya kayak asik. itu bisa dari sekolah, bisa dari agama, bisa dari Ya, orang tua, bisa betul. dari manapun, dari yang Manapun. dari kecil, dari kita kecil kita udah di program ya, udah di Iya, doktrin, semacam doktrin. iya, Makanya mempertanyakan segala hal itu penting banget sih, betul. Itu penting, kritis. mempelajari, mempertanyakan. Jadi kita benar-benar bisa berpikir kritis dengan perspektif kita sendiri gitu kan, dari Yoi, pengalaman itu. bukan hanya kritis terhadap eksternal ya. What we do, apa yang kita lakukan selama ini adalah kita kritis terhadap hal-hal yang di luar kita. Itu Yes. easy, gampang ya, ngekritik orang, ngekritik program, ngekritik politik lah segala macam. Apa yang paling susah? Mengkritik diri kita sendiri. Kayak gitu. Itu coba deh, gitu. Asli, gokil sih. kita Gue kita pengen ngomong juga. di society kita soalnya kita hidup di masa dimana kayak dikit-dikit ngejudge ya kan, dikit-dikit Ya. ngomongin orang lain, dikit-dikit gosip ya kan, itu Iya, itu banget kayak belum ngelihat yang ada di sini gitu loh. Yang ada di iya, sini di hati kita sendiri. exactly. Karena it's time for you to focus on yourself. You Hmm. cannot focus on external things when you are not fulfilled. Gitu. Jatuhnya ya lu ya gitu aja gitu ya. Capek juga gue dengernya gitu. Filling your own cup dulu berarti ya, Iya, bener-bener feeling your untap dulu sebelum giving your things to others lah. asli Itu sih. bukan berarti ya, misalnya oh gue mau nabung dulu terus baru gue bisa sedekah. No, it's not that thing. Hmm. Itu pelajaran penting juga sih yang aku dapetin di sini Mas Rama. To fill my own cup dulu. Dulu Yep. aku sering banget kayak ngelakuin apapun buat kayak orang lain dulu, tapi lupa sama diri sendiri. Nah, bahayanya di situ. Aku dulu
di situ sih. Dan itu yang masih aku pelajarin sampai hari ini gitu loh, filling my own cup. Makanya Ya, praktis yang aku lakuin setiap hari itu bakal penting banget sih. benar. Karena kalau nggak ada ritual atau praktis yang aku lakuin, belum tentu ada nih pemuda Nusantara. Gitu. Belum tentu ada ini meetingnya. Nah, itulah, aduh, gue pengen ngebahas ini nih, Raffi, mengenai pemuda Nusantara. Gue Hmm, happy banget dengan lu membawa nama Indonesia, baik secara geographically, baik secara politically, gitu ya. yeah. Man, Indonesia pertama, lu tropis, matahari, orang orang rela bayar bayar jutaan dolar untuk moving ke Indonesia, kayak gitu ya, Iya. untuk mendapat energi yang berkelimpahan. And then you are as an Indonesian take it for granted. Well, anyway, itulah hukum alam ya, gitu. So, Merinding gue coy, merinding. iya, oke, maksud gue, hey, hello Indonesian, young people terutama, yang mana young people adalah yang take this lead, yang akan nge-lead Indonesia ke depannya. Koneksikanlah kalian dengan diri kalian. Once you are connected to yourself, you can connect to others. Gitu loh. When you can control yourself, meaning you can control others. When you can create your own world, meaning you can create another world for others. Itu sih. Gokil sih. Wah, merinding banget gue. Ya itulah. Makanya maksud gue Indonesia jangan take it for granted. Orang tuh mati-matian loh, terutama orang-orang subtropik untuk mempunyai gaya hidup ya, Yeah. lifestyle kayak orang Indo gitu. And then kita udah lupa, yang ada kita sibuk di kantor apa segala macam. Padahal give the moment, you will not, gini deh, lu nggak akan kehilangan apa-apa. Let's say for example, give 1 year lah, 1 year retreat from your life. Tarik ya, kamu belajar apa segala macam, nanti ya, kamu bisa lah telepon sama saya atau komunikasi gimana caranya mengisi waktu setahun itu, and then you out from this retreat gitu loh. Lu nggak akan hilang waktu apa, and then setelah setahun, and then ya udah, you create your world lah gitu. Maksud gua, tapi Gokil sih. dibekali dulu gitu. Wow. Aku nggak tahu sih, aku kayak ngebuat pemuda Nusantara kayak ada rasa di dalam diri aku yang benar-benar terhubung sama leluhur-leluhur aku gitu loh, Mas Rama. Dan Ya, aku tahu dan aku yakin banget ada banyak banget misteri tentang leluhur Nuswantara, leluhur Jawa terutama, itu yang masih belum kebuka gitu loh, Mas Rama. Dan dari kayak aku semedi, aku kayak bener-bener rasakan keberadaan mereka, itu aku bisa ngebangun pemuda Nusantara ini. Karena aku pengen ngegali leluhur aku sendiri. Dan dari ya. aku gali leluhur aku sendiri, itu aku makin kenal sama diri aku sendiri gitu loh, Mas Rama. Gitu sih. Wow. Dan Ini menarik sih. Kalau hmm, kamu bilang bahwa you are connected, gitu ya, you are connected to your pas, and then dari situlah justru ada semangat untuk membangun. Dalam arti membangun adalah menyatukan keberagaman. Oke, okay? Indonesia is not only Java, oke, okay? Ya yes, kan? it's not. Allah, gua aja sampai merinding ya. Jadi gini, gua udah keluar negeri, well, gua harus sombong ya, gua harus sombong supaya orang tahu gitu ya. Gua udah keliling dunia, and then baru akhir-akhir ini gue ngerasa bangga. Baru akhir-akhir ini loh, setelah sun gazing, dulu mah masih ada mindernya gitu kalau lo you are Indonesian, of course, gue nggak bohong gitu kan. Tapi sekarang benar bangga, gila ya, sebuah bangsa dari warna kulit aja udah beda-beda, kan kayak gitu ya. Asli. And then dan itulah makanya hebatnya orang dulu itu bisa menciptakan their own world. Oke, yuk kita gabungin dari ribuan atau dari puluhan beliefs ini menjadi satu. Lewat apa coba? Satu bahasa. Oke? Okay? That's why bahasa is one of the most important thing. Bahasa. Bahasa itu apa sih? Kata. Kata itu apa? Ada simbol. Oke? Okay? Penyamaan simbol.
Nah, itulah selama ini bukan tugas, selama ini fenomena yang terjadi adalah pemecahan sebuah struktur atau organisasi. Gimana cara mengkontrol orang adalah dengan memecahkan, oke, dengan memecahkan golongan-golongan, belief-belief. Indonesia kebalik, yuk kita bikin dunia kita dengan menyatukan lewat Bhinneka apa? Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Lewat apa? Penyamaan simbolisasi dalam kurung penyamaan bahasa. Keren nggak tuh? Dari ratusan juta individu, we have to speak the same language. Iya. Dan bahasa apa sih yang ada di satu tempat di Indonesia tuh banyak banget kan, ada beribu-ribu ratusan bahasa kan. Ya. Dan dari semua bahasa itu kita harus bisa bahasa Indonesia itu sendiri, dan itu keren Exactly. banget. Makanya maksud gue ini pemuda Nusantara, pemuda. Sumpah Pemuda kan ya satu bahasa, ya itu kan ya salah satu janjinya bahasa kan, kayak gitu. Karena Yes. itulah yang ngikat kita dari keunikan. Tadi yang saya bilang, individu masing-masing unik, tapi ada satu yang harus kita seragamkan, bahasa, cuy. Gitu. Sumpah Pemuda, coy. Yoi. Bahasa, create your own knowledge, create your knowledge. So, ayo kita bahasanya, kita samain dulu. Oke, kamu punya bahasa Jawa, saya punya bahasa Melayu, Mbak Victoria punya bahasa Bali atau segala macam, yang lain punya bahasa Papua segala macam. Tetap kita lestarikan itu, of course, sebagai jati diri, sebagai identitas, kan kayak gitu ya. But as Indonesian, we have our collective world, yaitu pakai bahasa Indonesia, kan gitu. Menjunjung bahasa persatuan, Mas Rama. Yoi, Itu dia tuh. Tuhan, menyatukan dari keunikan. Keren gak tuh? Dan Gua nggak tahu tuh, negara aku lain yakin banget, Mas Rama, kesadaran Nuswantara, kesadaran Indonesia itu bakal berpengaruh ke kesadaran seluruh alam jagat, alam raya sih. Of course. Itu kita bener-bener, wah, makanya kita keren banget deh. Gue percaya, dalam arti gue optimis ya. Gue bukan golongan pesimis gitu. Gue golongan optimis bahwa, hey man, lo Indonesia, satu, alam lo kaya. Kedua, yuk selain alam lo kaya, kayain diri lo sendiri. Gitu loh. Once pribadi lo kaya, I'm not talking about materi ya. I am talking about your soul ya. Lu akan, udahlah, kita Indonesia udah on the leader of the civilization pada akhirnya, gila ya kan. Berarti kaya akan kehidupan bukan materialistik doang ya, Mas Rama, bener-bener dari jiwa kita itu. Dari jiwa, karena materialism itu hanya manifestasi, which is manifestasi menurut saya relatif. Lucu ya, justru orang ngelihatnya ketika, oh ini kan enggak dong, ini handphone ya handphone. No, it's relatif menurut gue. Apa yang absolute? Your soul. Menurut ya, padahal orang lain itu kan relatif. No, dibalik deh mikirnya. Justru menurut gue ini relatif ya. Jadi gini ya. Oh, kita bisa terbang dari A ke B, misalnya dari Surabaya ke Jogja lewat pesawat. Ya, pesawat adalah manifestasi dan itu adalah apa namanya material. Karena lu bisa lihat mata. Pada 5.000 tahun lalu misalnya ada zaman Mesir lah. Orang bisa kok berpindah dari Mesir ke Peru misalnya dengan bangun bangunan yang sama. Apakah dia naik pesawat? Belum tentu. Nah, itulah manifestasinya. Tapi hakikatnya adalah dia bisa berpindah dari titik A ke B. Nah, itu jadi maksud gue bahwa material things is very relative, gitu ya. But your soul, apa yang tidak terlihat mata, itulah yang absolut, yang pasti. Yang terlihat mata justru tidak pasti. Gitu. That's very deep, itu dalam banget sih. Gokil. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya nih. Kita bakal meditasi bersama nih teman-teman. Nah, tadi aku nemu satu video link tentang kayak alignment our chakra, tapi sebelum itu aku ke toilet bentar ya. Jadi kalau mau ada yang ke toilet. Aduh, gimana nih? Pause dulu bentar ya. Ya, pause dulu bentar. Jadi yang mau ambil minum, monggo silakan untuk memprepare kalian. Terus stretching dulu aja. Terus kalau ada pertanyaan, boleh monggo di chat atau langsung tanya aja. Aku ke toilet bentar ya.
Oke. Materi sih. Untuk sunbathing durasinya berapa lama ya? Mungkin kita tunggu narasumbernya ya, Mbak Vivi. Tapi tadi yang aku dapetin sih kalau apa sih namanya sunbathing, Mas Rama ada yang halo? Oh belum pakai earphone dia. Kalau 10 detik itu yang sun gazing, Katori. Sunbathing beda. Mas Rama, ini ada yang nanya nih Mas Rama. Ya. Maaf tadi saya ketinggalan info karena sambil ngerjain sesuatu. Untuk sunbathing ya, durasinya berapa lama nih baiknya Mas? Oh, kalau saya sih 30 menit karena pagi ngelakuinnya jam-jam 7:30 kayak gitu, 30 menit. Dibolak-balik misalnya sisi depan 15 menit, sisi belakang 15 menit kayak gitu sih. Aku kadang-kadang juga malah pas kayak jam 12 siang gitu sih aku suka Mas Rama, kayak mungkin udah terbiasa juga badan sih, aku udah lama kalau sunbathing. Aku lebih sering sunbathing ya dibanding sun gazing sih. Ya. Kalau jam 12 sih kalau bisa jangan lama-lama karena nggak bisa dipungkiri, bener juga bahwa UV itu destruktif sifatnya. UV ultraviolet gitu. Tapi ada manfaat. Makanya lakukan segala sesuatu in moderation, jangan ekstrim. Kayak gitu, namanya ekstrim semua juga ada buruknya kan kayak gitu. Tapi maksud aku bagi yang punya waktu atau space atau keleluasaan, lakuin sun gazing. Karena kamu bisa mendapatkan manfaatnya jauh lebih besar tanpa harus kulit terbakar. Itu aja. Jadi bagi cewek-cewek yang takut hitam, ya sun gazing aja. Karena nggak bakal hitam. Oke. Anyway, kita jadi ini kita bakal chakra balancing meditation yang belum pernah meditasi atau apa, relax aja, santai. Cari posisi duduk yang paling nyaman untuk kalian. Yang aku saranin sih, yang penting punggung tegak lurus. Kalau aku sendiri, kaki aku sih duduk sila, kaki kanan taruh di atas kaki kiri. Tapi kalau mau yang kaki kalian ke tanah juga nggak apa-apa. Yang penting cari posisi yang paling nyaman untuk kalian. Dan pesan dari aku, fokus ke pernapasan aja dan relax gitu sih. Find a comfortable Ada suaranya ya, teman-teman? With your back straight. Bentar, kita ulang. Sudah siap semuanya? Ready? Oke, mulai yuk. Kita mulai meditasi bareng-bareng. Take a moment to find a comfortable seated position with your back straight and your feet firmly planted on the ground. As you close your eyes, you begin taking a few deep breaths. Feeling the rise and fall of your chest. You allow your awareness to begin to drift inwards. As you begin to tune in to your natural breathing pattern. Letting your breath flow at its own rhythm. Feeling the harmony between the ebb and flow of each passing breath. As you continue to connect with your breath, bring your attention to the first chakra located at the base of your spine. As you focus on this chakra, you may begin to feel its glowing red ball of light energy.
Take a few deep breaths, feeling this light growing brighter and stronger. Allow this light energy to heal the connection between the earth and your body. Now, bring your attention to the second chakra, located just below your navel. As you focus on this chakra, you begin to feel its glowing orange ball of light energy. Take a few deep breaths, feeling this light growing brighter and stronger. Allow this light to heal the connection to your emotions and inner creativity. Next, bring your attention to the third chakra, located in your solar plexus. As you focus on this chakra, you begin to feel its glowing yellow ball of light energy. Take a few deep breaths, feeling this light growing brighter and stronger. Allow this light to heal the connection to your personal power and sense of self. Now bring your attention to the fourth chakra, located in your heart. As you focus on this chakra, you begin to feel its glowing green ball of light energy. Take a few deep breaths, feeling this light growing brighter and stronger. Allow this light to heal your connection to love and compassion. Bringing your attention to the fifth chakra, located in your throat. As you focus on this chakra, you begin to feel its glowing blue ball of light energy.
take a few deep breaths, feeling this light growing brighter and stronger. Allow this light to heal the connection to your truth and your ability to speak your truth. Bring your awareness to the space between your eyebrows, the location of the 6th chakra, also known as your 3rd eye. Imagine a beautiful indigo light shining brightly at this point. And as you inhale, visualize this indigo light growing stronger and brighter. As you exhale, feel the light spreading throughout your entire being, filling you with a sense of clarity and insight. Allow yourself to quiet your mind and feel the inner wisdom of your 3rd eye chakra. You may ask, what do I need to know right now? Or what is my highest truth? And see what insights come to you. Trust whatever answers or thoughts arise, and allow them to guide you. Now, bring your awareness to the top of your head, the location of the 7th chakra, also known as the crown. Imagine a beautiful violet light shining brightly at this point. As you inhale, visualize this violet light growing stronger and brighter. As you exhale, feel the light spreading throughout your entire being, filling you with a sense of spirituality and connection to the divine. You allow yourself to let go of your ego and any sense of separation from the universe. Imagining yourself as part of a greater whole, connected to all beings and the divine.
feel a sense of unity and oneness with all of creation. As you continue to breathe deeply, imagine all of these chakras glowing brightly and harmoniously. Feel a sense of balance and well-being in your body and mind. Taking in a few more deep breaths. Allowing yourself to settle into the present moment. Feeling yourself come back into your physical body. And when you are ready, slowly open your eyes, remembering the feelings of balance and harmony that you experienced during this meditation, and carry it with you throughout the rest of your day. Relax. Gimana perasaannya, Mas Rama? Sempat nge-fly. Tapi udah balik. Oke, wow. Wah, oke. Meditation is very powerful. Aduh, kaki kesemutan ya. Meditasi, moment of silence. Wah, Moment of silence, moment of stillness, keheningan. stillness. Betul, stillness. Keheningan. Nah, oke teman-teman. Kan kita udah meditasi, energi kita udah balik lagi ke sini, balik ke hati. Yuk, kita foto yuk. Nyalain video yuk semuanya. Nyalain video bagian itu, yuk nyalain video, kita foto sebelum kita udahi workshop hari ini. Asik. Halo, halo Janet. Halo Kak Vivi. Mbak Gita, Mbak Nurul, Mas Amir. Nah, nyalain video bentar yuk, kita foto sekali doang kok. Mantap. Thank you Mas Amir. Mbak Nurul, Mbak Gita, nyalain video bentar dong. Sebentar aja. Screenshot. Buat foto doang kok. Wah, hari ini seru banget sih.
Apa? Nah, Baru bangun tidur dia nih, kayaknya kan kita nih. buburit. Lagi ngabuburit, nunggu buka puasa. Kak Nurul, video bentar, boleh nggak? Sepertinya dia lagi itu nih. Ya udah deh, kita foto aja. Foto ya. Ya. 3, 2, 1, smile. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Nah. Wah, ini aku biasa kalau habis meditasi tuh langsung nyala gitu loh. Nggak tahu kenapa, itu kayak energi balik sini semua gitu loh. Bener-bener, langsung semangat. Iya. Oke. Teman-teman, sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya udah hadir di Workshop Pemuda Nusantara. Mas Rama, terima kasih udah mau jadi guest speaker. Sama-sama Raffi atas undangannya. Terima kasih. Dan ada pertanyaan semuanya? Ada pertanyaan, saran, atau komentar? Thank you, Mbak. Sama-sama. Pesan dari aku sebelum kita mengudahi ini, yuk, mari kita mulai mengenali diri sendiri dulu sebelum kita ngelihat yang ada di luar sana. Nyalain dulu matahari yang ada di dalam diri kita dulu. Kalau kita udah nyala di dalam diri, itu semesta otomatis akan bekerja dengan sendirinya kok. Kamu akan dituntun, pasti. Semesta punya caranya sendiri. Oke, tetap eling lan waspada, tetap sadar, tetap aware, dan tetap semangat ya. Ya, thank you. Bye. Thank you so much. Dadah. Bagi yang mau stay, monggo. Bagi yang mau Ada yang mau cabut, stay, mau nanya, ayo sini. iya, kalau mau nanya, monggo nih. Mumpung Mumpung ada di banyak sini nih. waktu nih. Susah loh waktu gua. Orang Udah penting nggak nih, ada. orang penting. Bentar, aku Penting-penting